Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini siapa saja yang hadir? Banyak Bu. Mudah-mudahan teman-teman yang sakit itu segera sembuh ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Kabela dipimpin doanya ya. Iya, jadi sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Sebelum belajar kita isi meeting dulu ya. Nah, isi meeting kita hari ini yaitu Marina menari Marijo. Marina ini ya, menari ini ya. Di atas ini mendarat begini. Terus Marijo begini. Nah, ibu melatih konsentrasi ya. Siapa yang salah nanti baiknya nih bapak. Satu, dua, tiga, menara. Marina. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran pertama. Boleh buka bukunya halaman 122 ya? Iya. Kak Rizka boleh baca teksnya? Iya, Ibu. Siti dan Wadi bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Wadi bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih, terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti memboncengkan Lani. Tiba-tiba, ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntut sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan benda yang lainnya? Masih ya, Kak? Nah, dari teks tersebut, siapa yang tahu pengertian gaya? Ayo tunjuk tangan. Saya Ya, Kak Putri. gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan posisi atau bentuk benda. Ya, betul. Nah, di sini gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Pemberian gaya berpengaruh terhadap kecepatan gerak benda. Sedangkan gerak yaitu perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain atau tempat asal sebagai akibat benda tersebut dikenai gaya. Kak Siti boleh bacakan teks di halaman 123. Siti dan Lani mencari bengkel sepeda untuk menambal ban sepeda. Siti merasa lapar. Tiba-tiba terdengar suara ting ting ting. Di seberang jalan terlihat penjual bakso dorong lewat. Penjual bakso mendorong gerobaknya dan sekali berhenti untuk membunyikan mangkok sebagai tanda bahwa ada bakso.
Siti dan Lani sepakat untuk makan bakso dahulu. Mereka memanggil penjual bakso. Selesai melayani pesanan bakso Siti dan Lani, tukang bakso melanjutkan perjalanannya. Siti dan Lani memperhatikan gerobak bergerak maju karena dorongan tukang bakso. Begitu juga dengan sepeda. Sepeda bergerak maju karena dituntun, didorong dan dikayu. Mendorong dan mengayuh merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda bergerak. Berikut lebih lanjut pengetahuan tentang gaya dan gerak. Nah, di sini kita akan membahas tentang hubungan gaya dan gerak. Yang pertama yaitu gaya mempengaruhi menjadi yang menjadi bergerak, yaitu gerakan membuka dan menutup pintu. Tidak sama. Yang kedua yaitu gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam, yaitu peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak bus. Dengan gaya yang dilakukan, Pak sopir bus menjadi lambat lalu berhenti. Gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang selanjutnya yaitu gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda, yaitu membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Peristiwa perubahan bentuk plastisin, yaitu pada peristiwa itu anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah bentuk. Dan yang terakhir yaitu gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian, bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Nah, Ibu sudah paham mengenai hubungan gaya dan gerak? Sudah. Jadi, Ibu membagi 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini ada kartu tentang hubungan gaya dan gerak. Nanti setelah siap berdiskusi, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah siap semuanya? Nah, perwakilan kelompok 3 maju ke depan. Nah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar ini gaya yang mempengaruhi perubahan bentuk benda. Yang ini gaya mempengaruhi bentuk dan menjadi bergerak. Yang ini gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ini gaya mempengaruhi perubahan arah gerak bola. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 maju. Baik, saya mau perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini adalah contoh gambar orang yang sedang memukul bola voli. Nah, ini merupakan contoh gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Ini adalah gambar seorang yang membuka pintu, dan ini merupakan contoh gaya mempengaruhi benda yang menjadi gerak. Ini adalah gambar bus yang sedang berhenti, dan ini merupakan contoh gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Dan yang terakhir, ini gambar plastisin, merupakan gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Terima kasih. Selanjutnya perwakilan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Ini gambar mobil. Ya, gaya ini gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Ya. Nah, ini gambar apa?
lagi ya. Ini gambar orang main bola. Iya. Gaya ini gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Nah yang terakhir kita gambar apa? Ya. Nah gaya ini gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Oke, sekian. Nah, semua penjelasan dari Mbak Ibu sudah bagus semua. Selanjutnya, buka bukunya di halaman 126. Ya. Nah, sebelum mengerjakan tugas kelompok ini, kita menyaksikan video pembelajaran dulu ya, biar lebih mudah mengerjakan tugasnya. Iya, Bu. Contohnya, menendang bola, mendorong lemari. Jika kita melakukan dorongan atau tarikan terhadap suatu benda, berarti kita telah melakukan gaya terhadap benda tersebut. Gaya mengakibatkan adanya perubahan pada benda. Pengaruh gaya terhadap benda adalah sebagai berikut. 1. Gaya menggerakkan benda diam. Benda diam akan bergerak jika diberi gaya. Contohnya yaitu ketika kita bersepeda. Sepeda yang tadinya diam saat dilakukan menjadi bergerak. Dua, gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Benda-benda yang bergerak tersebut dapat berhenti atau diam jika diberi gaya. Sepeda yang bergerak akan berhenti jika direm. Tiga, gaya mengubah kecepatan bilang benda. Jika kamu amati, kecepatan motor tersebut tidak akan sama. Kamu bisa melihatnya pada speedometer. Ketika jalan lenggang, pengemudi akan menaikkan gasnya. Namun, ketika jalan mulai ramai, pengemudi akan menurunkan gasnya atau mengerem. 4. Gaya mengubah arah gerak benda. Sepeda tidak hanya dapat berjalan lurus, sepeda dapat kita belokkan ke arah yang kita butuhkan. Jika ingin mengubah arah sepeda, kita cukup membelokkan tengahnya. 5. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Sudah menyaksikan videonya kan? Selanjutnya kita berdiskusi, kelompoknya tetap sama ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Anak ibu mencari gaya, pengaruh gaya dan gerak benda yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tulis di kertas yang buku bagikan ya. Iya, Bu. Siap anak ibu semua ya. Nah, perwakilan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Saya dan perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Seperti permainan kasti yang memukul bola kasti. Saat permainan kasti memukul bola kasti yang dilempar padanya, bola tersebut terbental balik ke arah lain. Baik, sekian, terima kasih. Selanjutnya perwakilan kelompok 2 di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2. Nah, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Saat sepeda bergerak artinya ada gaya yang bekerja padanya. Kemudian saat sepeda diberikan gaya pengereman, maka sepeda menjadi berkurang kecepatannya hingga berhenti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan
membacakan hasil diskusi kami, yaitu gaya dan mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Saat mobil diam atau mogok, gaya yang bekerja pada mobil itu tidak ada. Jadi saat ada orang yang mendorong dari belakang, maka mobil akan bergerak atau berpindah posisi ke arah depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita memasuki pelajaran bahasa Indonesia, yaitu kita membahas tentang cerita fiksi. Nah, cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan, bukan berdasarkan kejadian nyata dan merupakan imajinasi pengarang. Di dalam cerita fiksi terdapat tokoh. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peran masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Adapun jenis-jenis tokoh yaitu yang pertama tokoh utama. Nah, tokoh utama ini adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. Yang kedua yaitu tokoh tambahan atau pembantu. Tokoh tambahan adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Nah, tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita, yaitu yang pertama tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi oleh pembaca. Yang kedua yaitu tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis ini adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena peranannya tidak sesuai dengan dambaan pembaca atau yang memiliki watak tidak baik. Nah, Ibu coba buka bukunya halaman 127. Ya, Bu. Kak Agni, boleh bacakan teksnya? Ya, Bu. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang sangat cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa yang tetangga menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. Setiap pagi, petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur angsa dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya. Setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa dirasakan saat itu. Keinginan petani adalah kaya raya semakin jauh dari anak-anak. Siapa yang tahu apa inti dari cerita tersebut? Jangan pernah sepakat hal apapun itu, tetap harus mensyukuri apa yang kita dapatkan sesuai dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Saya tanya Ibu. Ya, betul. Yang ketiga, bagaimana sikap yang dimiliki tokoh utama? Saya Bu. Ya. Sikap yang dimiliki petani yaitu tamak dan tidak pernah merasa cukup. Bagaimana seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah diperoleh? Saya Bu. Ya. Seharusnya tokoh utama bersyukur atas nikmat yang sudah diperoleh. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Saya Bu. Ya, apa? Jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut, saya lebih bakalan rezeki yang telah saya peroleh. Wow. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi tentang cerita fiksi. Minggu semalam Pak Ibu sudah menyuruh anak-anak Ibu sekalian membawa cerita fiksi kan? Iya. Nah, sekarang cerita fiksi yang ada di buku coba tuliskan di kertas ini ya. Iya Bu. Sudah siap anak-anak Ibu? Ya udah. Nah, kumpulkan ke depan di sini diskusinya. Sebelum kita pulang, kita kerjakan tugas kuliah. Ibu kasih waktu 15 menit. Ya Bu.
Boleh pakai pensil, Bu. Boleh. Sudah siap semuanya? Sudah. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo, Bu. Jadi hari ini kita tadi udah belajar tentang hubungan gaya dan gerak. Terus kita juga udah belajar tentang tokoh-tokoh pada cerita fiksi. Ada tokoh antagonis dan lain-lain. Terima kasih. Nah, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa. Kak Bella, pimpin doanya. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bukunya disimpan ya, dan kita pulang. Iya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Apabila ibu ada salah-salah kata, ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.